Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andika. Ketemu lagi, kita hari ini akan membahas tentang paket tracer 272 configure single area OSPF physical model ya. Kita akan konfigurasi ya menggunakan model fisik, bukan seperti yang biasanya ya, yang logic biasanya ya. Oke. Nah, di sini kita ada topologi, ya topologinya di sini seperti ini. Kemudian di sini ada addressing tabel, ya addressing tabel. Kemudian ada activity-nya. Ya, kemudian di sini ada kabel conduit home city, ya kabel conduitnya atau kloset, kabel klosetnya di sini. Di sini ada rack, kemudian ada kabel backboard, ya. Kemudian ada kabel backboard. Di sini ada shaft ya. Nah, shaftnya ini ada beberapa perangkat, ada switch 2 ya, S2, S1, kemudian ada switch 2, ada router 0, ada R2, ada wireless, ada R1 ya, dan ada access point. Nah, pada PKA ini, paket tracer activity ini kita nanti diminta untuk membuat jaringan dan melakukan konfigurasi dasar untuk device, kemudian konfigurasi dan verifikasi single area OSPF untuk basic, kemudian optimisasi ya optimize dan verifikasi single area OSPF configuration. Oke, yang pertama kita membangun jaringannya dulu ya di level fisiknya ya. Oke. Di sini ada rack ya. Yang pertama adalah membuat topologi ya menggunakan kabel. Oke. Kita diminta untuk melihat di bagian shelf ya, di bagian shelf. Ya, di bagian shelf-nya kita diminta untuk klik and drag R1 dan R2 serta S1 dan S2 ke switch ya. Kemudian web server juga dan laptop dan ke tabel. Oke, yang pertama kita kecilkan dulu ya. Kita drag dulu router 1 dan router 2. Ini router 1-nya ada di sini ya. Mana ya? Oke. Router 1 di-drag ke sini. Ya. Kemudian router 2. Ini router 2 ada di sini, ya, kita lihat. Router 2 ada di sini. Ya, kemudian S1 tadi mana ya? Nah, S1, S2 yang bagian atas. Oke. S1 kita drag ke sini. Kemudian S2. Selanjutnya kita drag web server. Mana web servernya ya? Oh ini ya web server ya. Coba kita lihat dulu, kita pastikan. Ya web server. Ya ini web server. Web servernya kita drag. Nah, kemudian selanjutnya kita drag laptop ke table. Ya, laptopnya kita taruh tabel sini. Ya, oke. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menghidupkan router dan laptopnya. Oke, kita zoom dulu semuanya ya. Router on ya. Switchnya kalau nggak di-on kan nggak bisa ya. Inspect front ya, inspect rear. Kita lihat di sini, inspect rear nggak ada. Oke, kemudian coba kita inspect front. Ada juga nggak ada ya? Nggak ada, berarti sudah on ya. Oke, kemudian kita on-kan laptopnya. Mana tombol laptopnya? Oh ini. Nah, kita hidupkan laptopnya. Oke, di kabel backboard klik chopper strike ya.
klik chopper strike, kabel chopper strike. Nah ini ya, tuh kita drag ya ke gigabit port S1, ke gigabit port R2, gigabit Ethernet 01 001. Nah, ini benar ya ini ya. Gigabit. Oke, terus selanjutnya gigabit Ethernet S2 ke ini gigabit Ethernet 1 ke router 2 ya, gigabit Ethernet 02. Oh, keliru ya. Oke. Ini kita diminta untuk gigabit dari S2 ke, oh benar ya, dari S2 gigabit S1 ke R2. Ini satu. Ya. Oke, selanjutnya kita ambil kabel cross ya. Kabel cross yang ini ya. Ini adalah kabel cross. Kita klik. Kemudian kita masukkan ke gigabit S2 dari S1 ke S2. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita ambil lagi ya kabel chopper strike through ya gigabit Ethernet 000 ke fast Ethernet ya. Kita ambil lagi kabelnya, klik. Kita gigabit 00 R1. Ya. Kemudian masuk ke fast Ethernet 0 di sini, mana ini? Ya, fast Ethernet 0. Nah. Oke, selanjutnya kita sambungkan lagi menggunakan kabel chopper ya dari laptop ya, dari laptop ke gigabit 00. Ya, dari laptopnya dulu aja ya. Gigabit ke gigabit 00-nya R2. Ya. Oke. Ini tampak seperti ini ya. Oke, sudah jadi semua. Oke. Kemudian kita klik ya, kita pilih kabel konsol yang ada di backboard. Ini kabel koaksial, kabel konsolnya ya ini. Kabel konsol kita masukkan ke konsolnya laptop RS32 232 ke masing-masing ya, pertama ke masing-masing apa nih ya? Oke, pertama kita ke router dulu ya, ke router 1 ya. Jadi kita router 1 konsolnya mana nih? Nah ini router 1. Nah, oke, kita masukkan ke konsol 1 ya, ke konsolnya router 1 dulu ya, nanti dipilih-pilih ya. Nah, nanti dipilih-pilih seperti ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke apa namanya, laptop. Oke, di stop, kemudian masuk ke terminal. Nah,
Oke, kita konfigurasi routernya dulu ya. Berarti kita konfigurasi routernya menggunakan R1 ya, nanti masing-masing dinamakan ini ya. Sesuai dengan gambarnya. Oke. Enable conft ya, kemudian kita masukkan hostname-nya. Hostname R1. Oke, R1 ya. Kemudian selanjutnya disable DNS lookup ya, disable DNS lookup itu menggunakan perintah no IP domain lookup. Nah ini ya, disable DNS ya. Kemudian privilege ya, password privilege-nya enable menggunakan yang encrypted ya, privilege exit mode yang encrypted berarti menggunakan yang secret ya, bukan yang enable password, berarti secret password ya. Enable secret, passwordnya adalah class. Oke. Kemudian konsol ya, konsol line konsol 0, passwordnya Cisco, passwordnya Cisco ya. Kemudian login, karena kita gunakan untuk login. Oke. Terus kemudian selanjutnya kita konfigurasi VTY, line VTY-nya. Line VTY-nya. Oke, kita exit line VTY. VTY-nya dari 0 sampai 4. Ya, kalau router memang sedikit ya. Oke. Passwordnya sama ya, Cisco. Kemudian login. Sit. Kemudian encrypt semua plain password ya, menggunakan service password encryption ya. Enter ya. Service password encryption. Terus kemudian create banner ya, create banner ya. Oke lah, kita membuat banner mode apa ya, bebas lah ya, kayaknya bebas sih. Misalkan ditulis di sini area khusus administrator misalkan ya. Oke. Save ya, save. Di save ya, copy running to startup. Oke. Router 1 sudah, router 1 sudah, coba kita ke router 2. Mana tadi kabelnya? Kabelnya dicopot dulu. Klik. Dicopot dulu kabelnya ya. Geser ke router 2. Nah, geser ke router 2. Kita masuk lagi ke laptop. Kembali ke laptop ya. Nah, ini kita sama kita konfigurasi seperti tadi ya. Konfigurasi basicnya, hostname-nya R2. Hostname-nya R2, kemudian disable ya, no IP domain lookup. Oke. Terus kemudian
Enable secret. Enable secret class. Oke, terus konsol line konsol 0, passwordnya Cisco login. Ya, kemudian exit, kita ke line VTY 04, passwordnya sama Cisco, kemudian login. Kemudian kita encrypt semua, service password encryption. Oke, sama ya, udah ya. Lalu kemudian kita jangan lupa copy lagi ya, copy running config to startup. Yes, sudah. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama di S1 dan S2 ya. Switch 1 dan switch 2. Oke, kita copot kabelnya ya, ini kabel konsolnya di mana ya? Oke, coba kita inspect rear. Ya, kita inspect rear, kita copot kabelnya. Ini kabelnya di sini, kita kecilkan. Waduh. Ya. Inspect rear. Ya, ini kita copot, kita masukkan ke sini. Nah, masukkan. Oke, kita kembali ke laptop. Ya, masuk sini ya. Sama kita lakukan. Enable, coba kita cek dulu running config. Ini ada berapa line VTY-nya? VTY-nya sampai 0 sampai 15. Oke. Config day, kemudian hostname-nya S1 ya, sesuai dengan namanya S1. No IP domain lookup, sama enable secretnya kelasnya. Kemudian masuk ke line konsolnya 0 ya, passwordnya Cisco. Login. Oke, exit, kita masuk ke line VTY. VTY-nya tadi dari 0 ya, 0 sampai 15 ya. Line VTY 015 ya. Passwordnya sama Cisco ya, Cisco. Kemudian login. Exit. Service password encryption, untuk mengencrypt semua password. Aduh, itu tadi bannernya belum ya. Bannernya tadi yang routernya belum. Nanti kita set lagi banner mode area khusus administrator. Ya, exit. Copy running config to startup. Oke, kita ulangi. Lupa tadi yang routernya ya. Aduh. Oke, nggak apa. Mana tadi ya? Router 2-nya belum tadi ya, belum di set. Nah ini. Conf D ya, banner mode D. Area khusus administrator. Oke, exit. Oke, cukup ya, sudah. Jangan sampai lupa loh ya nanti ya.
Oke, kemudian kita lepas, kita ke switch 1 sudah ya, switch 2. Oke, kita lepas, kita masukkan ke sini. Nah, oke. Kita kembali ke sini ya. Terminal. Oke, ya, kita lakukan hal yang sama. Enable ya, conft ya. Hostname-nya S2. Enable secret. Enable secret-nya adalah kelas. Oh, no IP domain. Lupa ya. Domain lookup. Oke. Ini sudah kelas, kemudian password login console ya. Masuk ke line console 0. Line console 0. Passwordnya Cisco login. Nah, kemudian satunya ke VTY ya. Line VTY 0 sampai 15 ya. Password ya, kemudian adalah Cisco login. Nah, exit. Banner ya, jangan lupa bannernya. Oh, service ya, service password encryption. Ya, kemudian banner mode D, area khusus administrator, misalkan seperti itu ya. Oke, kemudian kita simpan. Copy running config to startup. Oke, selesai untuk basic ya, untuk basicnya selesai. Oke, kemudian selanjutnya adalah 3, konfigurasi setting for web server dan laptop. Oke, kita yang pertama kita klik web server, kita desktop. Oh, must be di power. Wah, lupa di tik. Nah, oke, lupa dihidupkan ya. Oke, kita desktop, kemudian IP configuration, IP-nya disesuaikan yang ini ya. Web servernya. IP-nya static ya, 172.16.1.10 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 172.16.1.1. Ya. Sudah? Oke. Sudah. Kemudian laptop ya, laptopnya juga sama. Ya, laptopnya disesuaikan dengan ini ya. 192.168.1.10 255.255.0, gateway-nya 192.168.1.11. Oke. Nah, kemudian kita konfigurasi OSPF ya, OSPF. Yang pertama untuk router 1 ya, yang pertama untuk router 1 ini ya. Untuk router 1 dulu. Berarti kita copot tadi mana ya? Ini ya. Inspect rear. Nah, ini copot ke root, kita tempelkan ke router satunya. Ya, kita tempelkan ke sini. Nah. Oke. Aduh, jangan dimatikan. Ya, keliru. Kita masuk ke terminal. Oke. Passwordnya tadi apa? Ayo. Cisco. Ya. Enable class. Nah. Oke. Konfigur address. Ya, kita diminta untuk konfigurasi addressnya R1. Berarti ini ya, alamatnya ini R1. Ya.
Kita konfigurasinya conft interface G000. IP address-nya 10.5301 255 ya. Enter. No shutdown. Oke, no shutdown. Exit ya. Kemudian apalagi R1-nya G. Wah, keliru ya. Harusnya ini G01. Wah, keliru. Masuknya. Masuk dulu. Ya. No IP. Sepuluh 5301 keliru ya. Ya, oke. IP-nya ternyata 172 ya. IP address-nya 172. Keliru tadi. Ini kan 000 ya. Itu yang itu 111. 172 1611. Oke, no shut. No shut. Oke, kita masuk ke G001. Ya, masuk ke G001. Interface G001. G001, IP address-nya 10.5301 ya. 255 ya. Oke, no shutdown. Oke, sudah ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah yang apa namanya? R1 ya. R1. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi. Ini kita satu persatu dulu ya. Nanti R2 kalau semua sudah jalan semua ya. Karena ini harus dicopot kabel jadi agak susah. Jadi satu-satu dulu aja. Karena ini sudah nempel ke R1, kita jalankan yang R1 dulu. Oke. Masuk ke router OSPF ya, configuration dengan proses ID ini ya. Berarti router OSPF 56 ya. Kemudian kita set router ID-nya. Router ID 1111. Oke. Sudah ya? Kemudian kita gabungkan dari R1 ke R2 ya, itu melalui G01 dan G001. Ya, jadi berarti ini ya menggunakan networknya ya, ya ini kita cek dulu. Oke, kita lihat ya. Untuk OSPF-nya coba kita sama seperti biasanya ya. Oke. Router 1 ya. Router 1 ini ada berapa jaringan? 2 ya, ada 2 jaringan. Ya. Yang pertama itu ke web server R1 ke web server ya, itu IP-nya melalui web server itu 172.116.1.0 ya, 172.16.1.0/24 ya.
via interface G000. G000 ini ya, 172.16.172.16.11. Oke, yang selanjutnya adalah R1 ke R2. R1 ke R2. Jadi R1 ke R2 itu ke 10, 5, 3, 0, 0 ya. Slashnya berapa? Slashnya 24 itu ya, slash 24. Net masknya 24 ya, via interface G001 10 53 01. Oke, sudah ya? Oke. Selanjutnya R2. R2 itu juga ada dua jaringan ya. Jaringan yang pertama ke laptop ya. Laptopnya alamatnya berapa ini? 192 ya. 192.168.10/24 via interface G000. Alamat IP-nya 192.168.11 ya, ini slash 24. Ini slash 24 ya. Selanjutnya dari ini gini aja ya. Balik. Satu R2 ke laptop ya. Kemudian R2 ke R1 ya, sama ya, R2 ke R1 sama dengan ini via interface-nya G001 sama. Ini alamatnya 2. Oke, ini kita sudah dapat informasi jaringannya. Kemudian untuk wildcard-nya, wildcard masknya ya, berarti 1/24 ya, 000.255, dan kalau menggunakan interface itu /32 0000 ya. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi ya, routernya ya, menggunakan ini menggunakan apa ya? Network ya. Configure network statement ya, berarti menggunakan network ya. Menggunakan yang network. Oke. Router OSPF berapa tadi? 56 ya. OSPF 56 ya. Networknya ada 2, 172.16.10 ya. Wildcard masknya 000.255 area 0 ya. Satu lagi, networknya 10.53.00. Ini juga sama 0.255 area 0. Oke. Sudah ya. Ini terus apa lagi? Ini ya, konfigur melalui ini ya, network ya, network. Selanjutnya adalah ini sudah ya, berarti tinggal ini saja ya. Oke, copy running config to startup.
Oke, R1 sudah, sekarang saatnya R2. Pindah lagi kabelnya. Oke, pindah ke R2. Nah, kita masuk ke R2. Oke, kita masuk ke R2. Cisco enable class. Kita konfigurasi sama seperti tadi ya. Ini conft ya, router OSPF 56. 56 apa 65 ya? 56 ya, 56. Oke. Sebentar. Cannot start, there was list. Oh, IP-nya belum ini ya. Oke, IP-nya belum. Oke, kita set IP-nya dulu. Configure interface address. Nah ini berarti interface G01, G001, IP address-nya 10.53.0.255.255.255.0 ya, no shutdown. Oke, exit. Kemudian kita konfigurasi lagi interface gigabit 000, IP address-nya 192.168.1.1 ya, 255.255.255.0 no shutdown. Oke, kita ke router ya, router OSPF 56. Oke, kita set router ID-nya 2222. Kita masukkan network-nya ya, mana tadi ya. Oke, kita masukkan networknya 192.168.1.0. Wildcard-nya karena /24.000.255 area 0. Networknya satu lagi, network 10.53.000.000.255 area 0 ya. Oke. Terus apa lagi? Ya. Kalau sudah kita cek apa lagi ya? Ya sudah ya, sudah. Exit. Oke, proses ID ya. Oke, kita copy dulu. Copy running config to startup. Oke. Kemudian kita lihat show IP verifikasi operational behavior query command have formed agencies with router BDR. Ya, kita lihat dulu ya. So IP OSPF neighbor. Oke, 111 dia full DR ya. Berarti DR-nya dia yang ini ya. Yang R1. Ya, DR-nya yang R1 111. Ya, DR-nya yang 111. Ya, kemudian ini sudah kelihatan ya, DR-nya 111. Ya. Kemudian yang BDR-nya berarti R2 karena hanya ada 2 ya. BDR-nya berarti R2. Kemudian kita klik laptop
Ya, mana laptopnya, kita klik ya, command prompt ya. Kemudian kita ke web server, mana web server? Ya, ini browser ya. Kemudian 172.16.1.10. Nah, dia berhasil ya. Berhasil ya. Dia masuk ke web servernya. Oke, yang kedua adalah kita gunakan ya part 3-nya, kita optimalkan konfigurasinya. Ya, apa yang mau kita optimalkan? Ya, kita masuk ke mana ya? R1 ya. Aduh, kita copot-copot lagi ya. Masukkan ke sini. Ya, oke. Klik terminal, oke, masuk ke R1. Oke, yang pertama adalah klik R1 configure interface priority to 50. Ya. Interface-nya G00 ya. Interface enggak ini aja sih ya. Kayaknya nggak bisa deh, atau gini, coba sebentar. Kita klik R1, kemudian config G00, G01 ya. Priority-nya mana priority? Priority ya. Masuk ke priority-nya. If IP router IP OSPF priority 50 ya, ke 50. Kemudian hello-nya ya, kemudian hello timernya 30, kemudian dead timernya 120. Ya, API OSPF hello intervalnya 30. IP OSPF dead-nya 120. Oke. Sudah? Ya, kemudian yang R1 remove OSPF network command-nya. Ya, berarti kita menghapus OSPF-nya. Ya, kita exit. Ya, router OSPF 56. Oke. Untuk network 172.16.1.0 kita hilangkan ya. No network ya 172.16.1.0.000.255 area 0. Nah, ini kita hilangkan. Ya, kemudian kita exit. Ya. Oke. Selanjutnya tadi configure static route yang menggunakan G00 ya. Kita berarti static route ini dibuat static route-nya menggunakan G00 ya. IP route route 000 ya, default route ya, itu default route, default static route ya, 0 000 melalui 0000 via G00 ya. Oke. Sudah? Kemudian kita masuk untuk terakhir ya, kita set
untuk default informasinya ya, default informasinya. OSPF 56. OSPF 56 default information origin. Oke. Sudah. Kemudian kita clear ya. Kita clear IP OSPF proses command. Bentar. Router OSPF 56. Oke. Sebentar. Oh, ini masih ada settingan ya, masih ada settingannya lagi. Bandwidthnya, nih bandwidthnya kita konfigurasi ya. Router OSPF 56 auto costnya ya, auto costnya ini menggunakan 1 giga itu 1000 ya. Kalau yang 10 giga kemarin kan 10.000 ya, auto cost ya. Oke, kemudian kita N kemudian clear IP OSPF proses. Yes. Oke. Selanjutnya kita di R2. Tadi R1 kan sudah ya. Copy aja, copy running config to startup. Kita copot. Ya, kita arahkan ke R2. Ya, kita copot, kita arahkan ke R2. Kita copot, arahkan ke R2. Sini, oke, masih ya. Terminal kita buka lagi. Ya, conf D. Ya, kita sama seperti tadi ya. Kita lakukan hal yang sama untuk R1 dan R2-nya. Berarti kita arahkan yang ini untuk R1 tidak, ini R2 enggak ya. Berarti tinggal ini. Kita set ya. Router OSPF 56. Kita pakai IP OSPF interface-nya dulu ya, masuk ke interface-nya. Interface-nya G001. Interface G001. Oke, IP OSPF hello intervalnya sama 30 ya, kemudian IP OSPF yang ini ya, yang B ya, kita bicara dengan yang B ini. OSPF date-nya 120. Oke, date-nya 120. Kemudian selanjutnya untuk R1 sudah, berarti R2 ngeset apa lagi? Ini sudah ya, ini enggak. Kemudian ini cost-nya, each router ya, each router kita set cost-nya. Exit. Router OSPF 56 ya, auto cost-nya reference bandwidth 001.
1000. Oke. Exit. N. Kemudian clear IP OSPF proses. Yes. Di reset ya. Copy running config to startup. Oke. R1 dari R2 coba. Dari R2 show IP row. Nah, ini ya. Show IP row-nya 172. Ini ya. Via 56. Ya. Ini dari R2. Ini harusnya ini ya. 53 ini adalah E2 caranya ya, tapi kok ini enggak ya? Berarti ada yang keliru ini tadi. Atau belum selesai prosesnya. Oke. 1011 00 gigabit Ethernet. Sama ya? Cost-nya. Oke. Oke, ini sudah 100% ya, berarti sudah selesai apa yang kita lakukan. Kita coba cek result-nya. Oke, tidak ada yang keliru. Baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita sudah membahas paket tracer 272 konfigur single area OSPF dengan mode fisik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.